Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan urapi hambamu dan urapi seluruh umatmu yang mengikuti ibadah pada pagi hari yang luar biasa ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan yang baru. Bulan kami diberkati 100 kali lipat di bulan ini Tuhan. Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerjalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amin. Amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Gereja Tuhan, tidak terasa kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Desember. Ini adalah bulan Natal. Saya percaya kasih Tuhan akan dinyatakan luar biasa di bulan Desember ini untuk saya dan saudara. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, khususnya pagi ini kami sedang berada di Israel dalam wisata rohani, dan saya berdoa umat Tuhan yang ada di Indonesia, Malaysia, dan negara manapun juga, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudaraku, tema khotbah sepanjang bulan ini, saudara gereja Tuhan, kita akan membahas bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang diberi Tuhan otoritas dan kuasa, sehingga engkau dan saya lebih berkuasa daripada yang lain. Gereja Tuhan, dalam Kejadian pasal 26 ayat 16, Kejadian 26 ayat 16, Tuhan memberkati Ishak, sehingga Ishak, saudaraku, lebih berkuasa daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayangkan, saudaraku, Ishak adalah orang asing, tetapi Ishak diberkati Tuhan lebih daripada semua orang, termasuk dari rajanya yang ada pada waktu itu. Kejadian 26, haleluya, ayat yang ke-16. Kejadian 26 ayat yang ke-16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. karena sekarang engkau jauh lebih berkuasa daripada kami. Gereja Tuhan, bukan hanya berkuasa. Raja Abimelek berkata, hari ini engkau jauh lebih berkuasa daripada kami. Itulah sebabnya gereja Tuhan, dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan berjanji agar engkau dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berjanji agar engkau dan saya akan terus naik dan tidak pernah menjadi turun. Ulangan 28, haleluya, ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13, Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, Engkau akan tetap naik dan tidak turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Gereja Tuhan, ternyata poin yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan adalah kunci engkau dan saya. Hidupmu, pekerjaanmu, karirmu akan lebih berkuasa lebih daripada yang lain. Amin. Dalam Kejadian pasal yang ke-26, Kejadian pasal 26, saudara gereja Tuhan, kita belajar kepada Ishak. Ishak itu adalah orang yang taat. Kejadian pasal 26, haleluya, ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Amin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau maka aku akan menyertaimu dan memberkati engkau, dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu kepadamu dan kepada keturunanmu akan lah kuberikan seluruh negeri ini, akan kuberikan seluruh negeri ini. dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Perhatikan ayat yang ke-6. Aku akan membuat banyak keturunanmu Amin. seperti bintang di langit. Amin. Aku akan memberikan kepada keturunanmu Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, seluruh negeri ini. dan oleh keturunanmu Gereja Tuhan, Tuhan bilang seluruh negeri ini. Bapak Ibu, bukan satu kampung, bukan satu kota. Berkat yang Tuhan berikan kepada Ishak, saudaraku, seluruh negeri ini akan kuberikan kepadamu. Lanjutkan terus, haleluya. dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lanjutkan terus, haleluya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. dan memelihara kewajibannya kepadaku. Gereja Tuhan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Jadi gereja Tuhan, rahasia untuk engkau dan saya diberkati adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, Ishak mendengarkan firman-Ku, Yakub mendengarkan firman-Ku. Jadi gereja Tuhan mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan adalah kunci engkau dan saya, hidupmu, karirmu, pekerjaanmu, keuanganmu akan lebih berkuasa daripada yang lain.
Maka saudara gereja Tuhan, dalam Kejadian 26, haleluya, haleluya, Kejadian 26 ayat yang ke-29. Kejadian 26 ayat yang ke-29. Amin. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, Seperti kami tidak mengganggu engkau. seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Amin. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Amin. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudaraku, bagaimana Raja Abimelek berkata, bukankah sekarang engkau yang diberkati Tuhan? Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, tahun 98 saya dipilih oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Lebih tepatnya tahun 98 saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudaraku, tahun 96 atau tahun 97 Bapak Ibu, saya untuk makan aja susah. Saya meninggalkan orang tua saya dan saya jadi anak jalanan. Saya pernah jadi anak jalanan. Saya pernah putus sekolah. Jadi SMA kelas 1, Bapak Ibu saya di Dok Sanggul, dan setelah itu saya lanjutkan di SMA Yayasan Usi Jalan Merdeka Pematang Siantar. Mengapa saya pindah? Ya karena nakal. Mengapa saya pindah? Karena gereja Tuhan bermasalah pada saat itu. Yang saya lihat Bapak Ibu, apa yang saya kerjakan selalu gagal dan gagal. Tapi ketika saya menyerahkan hidup saya dari tahun 98 sampai hari ini, berarti kurang lebih 24-25 tahun, saya melihat berkat Tuhan itu luar biasa. Itulah sebabnya Mazmur berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan menikmati pekerjaan tangannya. Maka baiklah keadaanmu. Kenapa? Karena engkau akan menikmati pekerjaan tanganmu. Mazmur, lihat Alkitab saudara. Mazmur 128 ayat 1, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Gereja Tuhan. Berapa banyak orang saudaraku bukan tidak bekerja, bekerja. Tapi selesai dia bekerja, tiba-tiba ada musuh datang. Anda lihat Hakim-Hakim pasal 6. Baru saja orang Israel, saudaraku haleluya, menabur, tiba-tiba musuh datang untuk apa? Mengambil hasil panen mereka. Dan itu kurang lebih 7 tahun. Bisa bayangkan 7 tahun bekerja keras tidak ada hasil. Bapak Ibu dengarkan ini. Kalau saudara bekerja 7 tahun dan tidak ada hasil, Anda dan saya perlu introspeksi diri di depan Tuhan. Tinggal kalikan saja Bapak Ibu, hari ini saudara umur berapa tahun? Janji Tuhan bertambah usiamu. Katakan bertambah usia. Bertambah usia. Bertambah diberkati. Bertambah diberkati. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Umur 75 tahun Abraham dipanggil oleh Tuhan. Umur 100 tahun dia mendapatkan Ishak. Dan umur saudara gereja Tuhan 175. Abraham diberkati dalam segala hal. Kenapa? Dia mengiring Tuhan 100 tahun. Luar biasa. Jadi semakin engkau dan saya, semakin lama engkau dan saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan, harusnya engkau dan saya semakin diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka kita berkata gereja Tuhan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Engkau akan menikmati hasil pekerjaan tanganmu. Baca buku Linda, haleluya. Maka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 kembali, orang Israel baru saja menabur, tiba-tiba ada musuh yang datang. Haleluya, haleluya. Amin. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Selama 7 tahun bagaimana orang Israel, kata Alkitab, gereja Tuhan, bekerja tanpa hasil. Bekerja, tapi musuh yang menikmati hasilnya. Hakim-Hakim 6 ayat 1, tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh selama 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini adalah bulan engkau dan saya harus berkuasa. Amin. Nah, kalau musuh yang berkuasa berarti kita introspeksi diri. Alkitab mengatakan Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. 7 tahun Midian berkuasa. Mengapa Midian berkuasa? Karena mereka hidup dalam kejahatan. Ulangi lagi Bu Linda. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Hakim-Hakim 6 ayat 1, tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tuhan menyerahkan, bukan iblis.
Banyak orang saudaraku apa-apa iblis. Padahal karena kesalahannya sendiri. Iblis tidak bisa menyentuh kamu kalau kamu hidup dalam kebenaran. Setan kegelapan tidak bisa menyentuh Anda kalau Anda hidup dalam kebenaran. Tuhan menyerahkan Israel ke bangsa Midian 7 tahun lamanya. Mengapa? Karena mereka melakukan kejahatan. Perhatikan yang selanjutnya, haleluya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan saya diberkati Tuhan. Tidak akan ada pekerjaan tanganmu yang dinikmati atau dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pengerit. Tidak akan ada pekerjaan tangan saudara bertahun-tahun, tapi diambil oleh musuh. Amin. Amin, amin. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya pada orang Midian itu. Karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Membuat tempat-tempat persembunyian di pegunungan. Yakni gua-gua dan kubu-kubu. Bapak Ibu, Anda tahu orang tinggal di gua? Tidak ada raja tinggal di gua. Bilang kanan kirimu, tidak ada raja. Tidak ada raja. Tinggal di gua. Tinggal di gua. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi tinggal di gua mengapa? Ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena hidup dalam dosa, dalam kejahatan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan mengeluarkan engkau dari tempat persembunyianmu. Amin. Katakan, Tuhan akan mengeluarkan saya. Tuhan akan mengeluarkan saya dari tempat persembunyian dari saya. tempat persembunyian saya. Seperti siapa? Seperti Simson. Simson bersembunyi. Dan Tuhan berkata kepada Simson, hei pahlawan yang gagah perkasa. Gereja Tuhan umat yang berkati Tuhan. Jadi yang pertama, mendengarkan suara Tuhan adalah kunci kau dan saya. Hidupmu akan berkuasa. Amin. Yang kedua, gereja Tuhan hidup dalam kebenaran. Amin. Yang kedua adalah hidup dalam kesucian. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah jangan berbuat kejahatan. Saudaraku, dalam kitab Kejadian, Yusuf menceritakan kejahatan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf berumur 17 tahun. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yusuf lebih berkuasa daripada Ruben, daripada Simeon, daripada Lewi, bahkan daripada semua saudara-saudaranya? Jawabannya sederhana. Yusuf tidak mau berbuat jahat. Ternyata kejahatan itu yang membuat orang tidak bisa hidup berkuasa. Tapi kalau engkau dan saya hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, dalam kekudusan, Amin. engkau dan saya akan seperti Yusuf. Amin. Masih muda sudah memerintah. Amin. Umur 30 tahun sudah menjadi mangku bumi di Mesir. Amin. Umur 30 tahun. Ada banyak orang saudaraku, umur sudah 60, sudah 70 tahun, tidak punya apa-apa, bahkan utang. Bahkan mengemis. Mengapa? Tidak hidup dalam kebenaran. Janji Tuhan, kalau engkau dan saya takut akan Tuhan, anak cucumu pun tidak akan pernah meminta-minta roti. Amin. Engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Tema khotbah hari ini, saudaraku, hidup yang berkuasa. Tuhan mau mulai hari ini, engkau dan saya harus next level. Bulan Desember adalah bulan di mana Tuhan memberkatimu 100 kali lipat. Sehingga gereja Tuhan, engkau dan saya akan next level. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Sehingga hidupmu lebih berkuasa. Lebih berkuasa daripada yang lain. Amin. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Termasuk dalam hal keuangan. Kalau Anda berhutang, Anda akan menjadi budak. Daripada yang meminjamkan. Daripada yang menghutangi. Oleh karena itu, bulan kemarin tema khotbah kita adalah kemakmuran yang supernatural. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mengalaminya? Kalau belum, gereja Tuhan belum terlambat. Aminkan sebelum Natal, sebelum tahun ini tutup. Anda tidak akan ada seorang pun yang berhutang. Amin. Coba angkat tangan dulu dan katakan, saya percaya. Saya percaya. Katakan, saya percaya. Saya percaya. Saya akan menutup Saya tahun akan menutup 2023 ini. tidak ada hutang Tidak ada sama hutang sekali. sama sekali. Kurang semangat. Saya percaya. Saya menutup tahun 2023 ini tidak ada hutang sama sekali. Bisa gitu terjadi? Oh, sangat bisa. Amin. Yang pertama gereja Tuhan adalah pastikan kau dan saya adalah orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Maka dalam Amsal 13 ayat 13, setiap kali kau dan saya mendengarkan suara Tuhan, berkat itu akan datang kepadamu secara luar biasa. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Tetapi siapa taat kepada perintah mendapatkan balasan. Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham persembahkan Ishak, dia taat. Hasilnya apa? Tiba-tiba ada anak domba yang tertambat. Yesus berkata, Simon, Simon, tebarkan jalamu. Tolakkan perahumu, tebarkan jalamu. Dia taat. Hasilnya 2 perahu penuh dengan ikan.
Tuhan bilang, Ishak jangan pergi ke Mesir, tinggallah di sini, aku akan menyertaimu, akan memberkatimu. Dia taat. Dan waktu dia taat, gereja Tuhan, dia diberkati Tuhan 100 kali lipat. Janda di Sarpat, Elia berkata, berikan kepadaku dulu, baru kepadamu dan kepada anak-anakmu. Saudaraku, janda di Sarpat taat, dan hasilnya roti dalam tempatnya tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Yang pertama adalah ketaatan saudara kepada suara Tuhan. Ketaatan saudara kepada firman adalah kunci kondensakan hidupmu berkuasa. Yang kedua adalah gereja Tuhan menjauhi kejahatan. Jauhkan kejahatan dari rumahmu, dari kemahmu. Maka suara kemenangan akan ada di dalam kemah orang benar. Katakan suara kemenangan. Suara kemenangan Ada dalam kemah. ada dalam kemah, Dalam rumah dalam rumah orang benar. orang benar. Alkitab mengatakan, saudaraku, di rumah Firaun, di rumah panglima-panglima, di rumah tentara-tentaranya, bahkan di rumah rakyatnya, semuanya rumah penuh dengan tangisan ratapan. Mengapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan membuat perbedaan. Dan yang kedua adalah waktu engkau dan saya tidak melakukan kejahatan. Yusuf tidak melakukan kejahatan. Maka Tuhan mengangkat Yusuf lebih berkuasa daripada saudara-saudaranya. Ishak, saudaraku, haleluya, dia hidup dalam kebenaran, tidak melakukan kejahatan. Dia lebih berkuasa daripada orang-orang yang ada di daerah itu. Laban, dia hidup dalam kebenaran, diberkati Tuhan. Dia lebih berkuasa daripada bosnya sendiri, yang sekalian mertuanya adalah Laban. Walaupun dia ditipu 10 kali lipat. Alkitab berkata, domba-domba yang gemuk, domba-domba yang kuat menjadi milik daripada Yakub. Kenapa? Karena Yakub tidak berbuat jahat. Laban berbuat jahat. 10 kali dia menipu Yakub. Oleh karena itu kepada Laban, Tuhan memberkati dia dengan cara yang luar biasa. Yang kedua. Yang ketiga, gereja Tuhan, penyerahan. Tuhan mau engkau dan saya menyerah dan berserah di hadapan Tuhan. Maka dalam Mazmur 22 ayat 10-11, bagaimana Daud adalah contoh buat saya dan saudara. Daud itu adalah pribadi yang selalu berserah dan berserah kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 10-11. Mazmur 22 ayat yang ke-10, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Tuhan, engkau yang membuat aku aman dalam dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Kepadamu ya Tuhan, aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Bagaimana Daud, saudaraku, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, gereja Tuhan, dia dikejar-kejar oleh Saul. Harusnya dia mati. Tapi bisa bayangkan, satu kerajaan menyerang dia. Mulai dari rajanya sampai seluruh tentaranya. Puluhan ribu orang menangkap dia. Tapi selalu kata, diluputkan. Maka bagaimana Daud bersaksi di gunung keluputan, Tuhan meluputkan dia. Amin. Kenapa? Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Karena Daud adalah pribadi yang berserah dan berserah kepada Tuhan. Penyerahan itu, saudaraku, nanti akan terlihat di mana? Kehidupan dua saudara. Maka Daud selalu berkata ketika contoh kecil, ketika Ziklag terbakar. Istrinya diambil, anak-anaknya diambil, harta bendanya diambil. Saudara tahu apa yang Daud lakukan? Daud, saudaraku, dia bertanya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Bayangkan Bapak Ibu, istrinya lagi ditawan, anak-anaknya lagi ditawan, harta bendanya lagi ditawan. Dan orang ini melempari dia dengan batu. Tapi bagaimana Daud? Dia berserah. Itulah sebabnya kita berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah perbuatan. Amin. Tuhan mau saudara mendengarkan khotbah ini. Serahkan pergumulan saudara, kekhawatiran saudara. Saudara yang belum menikah, serahkan. Yang saudara sudah menikah tapi belum punya anak, berserah. Anda yang ingin saudaraku, haleluya, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati, karirmu diberkati, berserah. Amin. Kalau Anda berserah kepada Tuhan, mujizat kedahsyatan keluar biasaan Amin. pasti mengikuti saudara. Amin. 3 poin penting yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Allah. Yang kedua, jauhi kejahatan. Dan yang ketiga, miliki penyerahan yang total. Maka saya percaya, mulai hari ini di dalam nama Yesus, engkau dan saya, hidupmu akan diangkat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya mulai hari ini Engkau mengangkat hidup kami.
Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kami terus naik dan tidak turun. Amin. Dan Tuhan membuat kami lebih berkuasa Amin. daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Tuhan urapi hamba-Mu, Amin. urapi seluruh umat-Mu. Amin. Tolong kami Roh Kudus untuk kami menjadi orang-orang yang taat. Amin. Roh Kudus tolong kami untuk kami menjauhi kejahatan. Amin. Dan Roh Kudus tolong kami Amin. supaya kami belajar berserah. Haleluya. Apapun yang kami hadapi, Amin. kami berserah kepada Amin. Tuhan. Amin. Dan sebentar kami akan membawa sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Amin. Sungguh kami percaya Amin. bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah menyerahkan hidupnya kepada kami. Amin. Dia tergantung di atas kayu salib. Amin. Dan oleh tubuh dan darahnya kami diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari angkat roti Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Amin. Bapak Ibu, apakah saudara percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus, Haleluya. makanya iman dalam nama Amin. Yesus. Haleluya. Yesus. Amin, 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 amin. Amin. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Percaya oleh tubuh dan darah Yesus, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur oleh tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Engkau percaya minum dengan iman. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Mari bersyukur dan bersyukur. Katakan, oleh tubuh dan darahmu Itu benar. kami diselamatkan. Oleh tubuh dan darahmu kami diberkati. Dan oleh tubuh dan darahmu kami dijadikan lebih berkuasa daripada yang lain. Kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami. Persembahan sulung kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Amin. Khususnya kalau ada umatmu yang ingin membawa persembahan Natal, Tuhan kau memberkati berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata, Amin. amin, amin. Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan saudara, ada nomor rekening, saya percaya setiap taburan, setiap persembahan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu, doakan kami sedang ada di Israel selama 13 hari. Doakan nanti tiba di Indonesia. Saya mengundang Bapak Ibu untuk nanti segera bergabung dalam Natal kita tanggal 17. Jangan lupa, saya percaya umat Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan kau berlimpah-limpah sukacita dan sejahtera. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom.